Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, gimana nih kabarnya hari ini? Pasti sehat kan? Kalau nggak sehat, semoga segera sehat. Dan kalau sehat, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita pada siang hari ini sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya membaca doanya menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, ibu absen ya. Di sini siapa nih yang nggak masuk? Masuk semua ya. Oke, kalau masuk semua, udah pada siap belum belajar pada hari ini? Kalau udah siap, kita langsung masuk ke materi apa kita ngobrol-ngobrol dulu apa gimana? Langsung masuk ke materi aja ya. Soalnya kan bentar lagi kita sudah mau ujian, udah mau mid semester. Nah, jadi kita supaya tidak ketertinggalan dalam pelajaran. Baik, Ibu akan menjelaskan materi kita pada siang hari ini, yaitu adalah asertif. Nah, yang dimana asertif ini dibagi menjadi pengertian, ciri-ciri, dan aspeknya. Nah, ada yang tahu nggak sih pengertian perilaku asertif itu apa? Nah, kalau nggak tahu nanti Ibu jelasin ya. Ibu akan menjelaskan asertif nih terlebih dahulu. Adalah kemampuan untuk menyampaikan apa yang diinginkan, yang dirasakan, yang dipikirkan kepada orang lain tanpa menyakiti perasaan orang lain itu. Jadi kita tuh ngomongnya tuh secara halus, tidak menyindir dan tidak menyakiti perasaan orang tersebut. Baiklah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang ciri-ciri perilaku asertif. Nah, di sini ini ada beberapa ciri-ciri perilaku asertif. Beberapa ini mencakup dari perilaku asertif itu tersendiri. Yang pertama itu terbuka dan jujur terhadap pendapat diri dan orang lain. Jadi kita tuh harus terbuka dan jujur dan dapat menerima pendapat orang lain itu. Terus yang selanjutnya ada mendengarkan dan dapat memahami pendapat orang lain. Kita tuh harus mendengarkan secara fokus, nggak boleh main-main, dan menghargai orang lain. Terus ada menyatakan pendapat pribadi tanpa mengorbankan perasaan orang lain. Jadi kalau kita ada pendapat pribadi, kita ungkapin aja dengan tanda kutip, tapi kita jangan menyakiti perasaan orang lain atau menyinggung perasaan orang lain. Terus kita mencari solusi bersama dan keputusan. Terus ada juga menghargai diri sendiri dan orang lain. Sebelum kita menghargai orang lain, kita harus menghargai diri kita sendiri dulu ya anak-anak. Yang selanjutnya itu ada aspek-aspek. Nah, aspek perilaku asertif ini juga ada beberapa. Seperti yang pertama itu bertindak sesuai dengan keinginan sendiri. Kita harus bertindak sama keinginan kita sendiri, jangan karena kita mengikuti orang lain. Terus juga ada mampu mengekspresikan perasaan jujur dan nyaman. Nah, kita tuh harus nyaman dan jujur. Kalau kita nggak nyaman, kita pasti bakalan ngomong itu sesukanya, jadi nggak memikirkan perasaan orang lain lagi. Terus mampu mempertahankan diri. Terus ada juga mampu menyatakan pendapat. Apa yang kita pendapatkan harus segera tersampaikan, jangan ditutup-tutupi. Terus kita harus meningkatkan kepercayaan diri kita juga. Kalau kita ngomong itu harus sesuai, jangan kayak kayak terlalu menutup-nutupi. Terus tidak mengabaikan hak-hak orang lain. Kita harus menghargai hak-hak orang lain dan pendapat orang lain, karena seseorang itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Yang selanjutnya itu ada contoh-contoh perilaku asertif. Contoh ini tidak jauh-jauh dari ciri-ciri dan aspek-aspek yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Di sini tuh ada 3 contoh yang Ibu kasih tahu. Yang pertama itu menyampaikan pendapat dengan jelas, tidak pelin-pelan dan tegas tanpa merendahkan orang lain. Nah, misalnya itu ketika bicara dalam sebuah diskusi atau rapat kerja,
kita tuh harus menyampaikan secara tegas dan tenang dan tidak merendahkan orang lain atau menyinggung perasaan orang lain. Terus ada juga yang kedua itu menolak permintaan yang dirasa merugikan, tidak sesuai dengan keinginan tetapi dengan cara sopan. Nah, jadi kalau kita tuh tidak mau melakukan hal itu, kita tuh bisa menolaknya dengan cara baik diri, dengan cara sopan, tidak menyinggung perasaannya atau menyakiti perasaannya. Terus ada juga mempertahankan hak pribadi dengan cara tidak merugikan orang lain. Contohnya, menolak ketika diminta melakukan sesuatu hal yang kita tidak mau atau tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Itu juga termasuk contoh dari perilaku asertif. Sebenarnya sih nggak jauh-jauh ya dari ciri-ciri, terus pengertian, serta aspek-aspeknya tetap mencakupi. Jadi di contoh ini ditegaskan bahwa kita menolak harus dengan cara yang halus, tidak bisa merugikan orang lain, harus saling menghormati pendapat dan nggak boleh membuat orang itu sakit hati. Apalagi sampai kalau dia itu jadi dendam ke kita, kan nggak boleh ya. Baik, itu saja materi yang Ibu sampaikan pada siang hari ini mengenai asertif. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar dapat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa belajar untuk kalian kan mau menghadapi semester, jangan lupa belajar ya. Tetap semangat. Salam dengan orang tua serta keluarga di rumah. Hati-hati di jalan ya. Semoga nilai kalian semua memuaskan ya. Proses tidak akan mengkhianati hasilnya. Jadi kalian tenang aja. Kalau kalian udah belajar dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya sangat memuaskan untuk kalian semua. Jangan lupa tetap belajar ya. Semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.